What a wonderful name
Teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, persembahan bisa diberikan melalui scan QR Code yang tertera di layar. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita deklarasikan persembahan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima sekolah, studi, dan masa depan yang cerah. Keterampilan, kecerdasan, dan hikmat dilipat gandakan. Semua pelajaran dibuat berhasil. Nilai-nilai dan prestasi sekolah saya Tuhan tingkatkan. Semua biaya-biaya dapat dilunasi. Saya menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Semua kebodohan, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, dan studiku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Hai Next Gen, ini info yang kamu perlu ketahui minggu ini. Pastikan kamu selalu ikut ibadah Next Gen tiap minggunya ya guys. Kamu bisa cek di youtube.com/gbwtc di playlist Next Gen Teens. Setiap Sabtunya, Boneti akan mengadakan Tower of Prayer pada jam 14.30 via Zoom. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram kita ya. Kalau kamu butuh teman main, teman ngobrol, atau teman saling berbagi, kamu bisa ikut 180 Carousel ya guys. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram kita @180wtc. Guys, kamu sudah membaca Alkitab belum hari ini? Kalau belum, kamu bisa baca Alkitab di aplikasi Suka Membaca Alkitab dan sudah bisa di-download melalui Play Store dan App Store. Oh ya guys, jangan lupa untuk follow sosial media 180, ada di TikTok, Instagram, dan juga di YouTube, supaya kalian nggak ketinggalan update atau informasi selanjutnya dari kita. Udah ya guys, stay safe, stay healthy, and God bless you. Teman-teman, kita mau siapin hati kita mau siapin hidup kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Child
Shalom Next Generation. Kembali lagi di online service GBWTC Next Generation. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk hari-hari yang luar biasa yang Tuhan berikan, untuk hal-hal yang luar biasa, untuk hal-hal yang baik yang Tuhan berikan pada kami. Kami mengucap syukur untuk segala hal Tuhan yang kami bisa lewati, untuk segala hal yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Kami mengucap syukur sebagaimana kami ada hari ini. Kami mengucap syukur dalam semua keadaan baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa, kalau di hari ini Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, kami mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan sampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Tuhan berikan apa yang Tuhan mau berikan. Kau berikan hikmat, Kau berikan pewahyuan untuk aku dapat berbicara Bapa, sesuai apa dengan maunya Tuhan, sesuai apa yang Tuhan ingin bicarakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang ambil alih seluruh kehidupan kami sepanjang hari dan minggu-minggu kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Shalom teman-teman, sekali lagi gue sambut teman-teman untuk kita menikmati ibadah online, sekalipun online mungkin teman-teman ada di rumah, tapi biar kita merasakan terus hadirat Tuhan dimanapun kita berada gitu. Gue berharap teman-teman dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita terus, sekalipun apapun yang kita hadapin hari-hari ini, apapun yang mungkin teman-teman rasain, mungkin dalam keadaan sakit atau sehat, dalam berkat yang melimpah sekalipun, kita mengucap syukur, kita sukacita selalu ada dalam diri kita. Hari ini kita masih di dalam serial khotbah Get Out of My Mind dalam minggu yang ketiga. Sebelumnya kenalin dulu nama gue Gedi. Kita lanjut di serial ini untuk minggu yang ketiga. Sebelumnya kita udah di minggu yang sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang Get Out of My Mind juga, dan ini untuk serial minggu yang ketiga. Sebelumnya gue mau nanya nih, teman-teman pernah nggak sih ngerasa ini? Kita belajar dari yang kemarin-kemarin tentang temptation gitu, dan pernah nggak sih lo di dalam posisi yang diperhadapkan dengan temptation atau godaan untuk melakukan dosa, tapi di pikiran kita, nggak apa-apa deh kalau gue ikut, nggak apa-apa deh kalau gue lakuin gitu, toh Tuhan tetap jaga hidup gue, toh gue tetap anaknya Tuhan, dia nggak akan biarinin gue hidupnya terlantar gitu aja, kayak confident banget gitu, tapi lu memilih untuk pilihan yang salah. Lu milih untuk melakukan atau mengikuti godaan atau dosa itu. Seolah-olah tuh kayak hidup lu suka-suka lu gitu. Jadi kayak, kalau gue lakuin terserah gue, kalau gue lakuin suka-suka gue, ya nggak masalah kok gitu. Toh Tuhan tetap ampuni gue, Tuhan tetap bela dan jaga hidup gue. Nggak apa-apa deh gue nyontek, nggak apa-apa deh gue bohong, nggak apa-apa deh gue ngambil uangnya dikit, tipis-tipis lah, nggak apa-apa lah gue mungkin gue nggak hormatin orang tua gue, mungkin nggak apa-apa, atau mungkin gue nggak apa-apa makan junk food terus, toh Tuhan tetap bikin gue kesehatan. Kita belajar hari ini, ternyata gue pribadi, gue pun pernah pasti merasakan kalau di dalam godaan pertimbangan nih antara ikut, masuk, atau get into the temptation atau enggak gitu. Dan kadang suka mikir, nggak apa deh Tuhan jamin hidup gue gitu. Dan ternyata fun fact-nya adalah bukan cuman kita gitu, tapi ternyata Tuhan Yesus yang punya perfect life gitu, ternyata dia pernah dihadapkan seperti itu, pernah diperhadapkan dengan temptation tersebut gitu. Kita coba belajar dari Matius 4 ayat yang ke-5. Kita baca bareng-bareng ya. Matius 4 ayat 5 sampai 7, kita baca bareng-bareng. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis,
mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kita berhenti sampai sini dulu. Oke, di sini kalau kita baca, iblis itu apa ya? Kayak menggoda Yesus. Udah, jatuhin aja diri lo ke bawah gitu. Turun aja, loncat aja. Kan udah tertulis, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk jaga lo, untuk lindungin lo, untuk bela lo. Wow, godaan yang lumayan. Tapi itu yang iblis lakukan gitu. Dia bahkan pakai ayat loh. Dia bilang ada tertulis. Wow, bukan cuman kayak udah tenang aja nggak apa-apa. Enggak gitu. Tapi ada tertulis loh di sini. Wow. Tapi serial yang sebelumnya kita belajar tentang temptation, atau yang artinya itu keinginan untuk melakukan apa yang seharusnya nggak kita lakukan gitu. Dan sebenarnya ketika kita diperhadapkan dengan temptation, itu atau godaan, itu seolah-olah lagi apa ya, di otak kita tuh sedang mengalahkan apa yang Tuhan bilang sama kita, atau mengalahkan lagi mengalahkan, berusaha untuk mengalahkan apa yang Tuhan di dalam diri kita gitu. Apa yang Tuhan omong, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan bicarakan sama kita gitu. Dan di otak kita tuh seringkali ketika kita diperhadapkan dengan godaan-godaan tersebut, itu seringkali ada dalam sebuah pertimbangan atau pemikiran gitu. Satu sisi gue mikir kalau Tuhan marah nggak ya kalau gue get into the temptation, atau gue ikutin godaan tersebut, atau gue hanyut, terhasut. Nah, bahasanya terhasut. Oke. Kalau gue terhasut tuh, Tuhan marah nggak ya? Tuhan sedih nggak ya sama apa yang gue lakuin? Tuhan kecewa nggak ya kalau gue ikutin godaan itu? Atau ketika gue melakukan dosa ini, Tuhan marah nggak ya? Tuhan sedih nggak? Tuhan kecewa nggak? Tapi satu sisi pemikiran lain berpikir kayak, well, Tuhan bakal show His grace sama gue. Tuhan bakal jaga gue. Tuhan bakal bela gue. Ya udah, tenang aja, suka-suka gue. Hidup-hidup gue. Wow. Jadi ya, big question-nya adalah respon Tuhan bakal gimana ya ketika kita get into the temptation? Marah? Atau justru showing us His grace? Coba kita belajar lagi lebih dalam. Tadi kita udah baca di Matius 4 ayat 5-6. Di situ iblis menghasut untuk udah jatuh aja, udah jump aja, loncat aja gitu. Tuhan sama-sama lo kan? Tuhan jaga lo kan? Tuhan gak bakal biarinin lo untuk terantuk terhadap batu kan? Tapi coba ingat teman-teman, kita baca lagi, kita lanjutin lagi bacanya, di ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Wow, jadi ternyata Yesus nggak terhasut loh. Yesus tahu benar-benar apa yang benar. Yesus tahu benar-benar apa yang harus dia lakukan secara benar. Dan dia percaya. Jadi dia nggak ikutin, dia nggak terhasut, dan justru dia bilang, adapun tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan kalau kita baca lagi di Galatia 6 ayat 7, kita buka di Galatia 6 ayat 7, di sini lebih clear lagi dibilang, bahwa jangan sesat. Wow, langsung tanda seru. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kita berhenti sampai situ dulu. Kalau tadi di ayat 7 di Matius 4 ayat 7 dibilang, jangan cobai Tuhan, jangan cobai Allahmu. Di Galatia 6 ayat 7 dibilang, jangan permainkan Tuhan. So, iya benar. Anugerah Tuhan luar biasa, iya benar. Dia bakal jaga hidup lu benar. Kita anak Tuhan benar. Tapi nggak gitu cara mainnya. Bukan karena
kita anaknya Tuhan suka-suka kita, nanti Tuhan juga bakal jaga hidupnya. No, nggak gitu. Anugerah Tuhan besar, teman-teman, benar. Benar banget. Benar banget. Tapi coba ingat, bukan berarti ketika kita melakukan kesalahan, nggak ada konsekuensinya. Pasti ada konsekuensinya. Karena di sini juga lanjutannya tertulis. Kita baca lagi lanjutannya. Di Galatia 6 ayat 7b ya. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Wow. Jadi, anugerah Tuhan luar biasa benar. Tapi bukan berarti nggak ada konsekuensinya. Setiap apa decision yang kita ambil, itu pasti ada konsekuensinya. So, be wise. Be wise untuk kita nentuin apa yang kita tabur. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Dan apa yang kita selama ini putuskan untuk melakukan satu hal, itu ada konsekuensinya. Ketika kita get into the temptation, itu ada konsekuensinya di belakangnya, teman-teman. Jadi, anugerah Tuhan benar. Dia jaga hidup lu benar. Dia jaga hidup gue benar. Jaga hidup kita benar. Kita anaknya benar. Anugerah Tuhan luar biasa benar. Tapi bukan berarti nggak ada konsekuensi di akhirnya. Ketika kita get into the temptation. Ketika kita terhasut dengan godaan si iblis ini. Di ayat ini, Tuhan ngajarin kita kalau kita harus tahu, kita harus percaya, trust what God has labeled as true. Percaya kalau apa yang udah Tuhan taruh dalam diri kita tuh benar. Percaya kalau diri lo tuh anak Tuhan. Percaya kalau Tuhan tuh jamin hidup lo. Percaya kalau Tuhan tuh udah cap hidup lo, udah milikin hidup lo 100% gitu. Jadi nggak usah berusaha untuk cari solusi yang sesuai pemikiran kita. Maksud gue, gak usah berusaha untuk, kita ambil case ya, kita ambil contoh. Gue ujian hari ini. Terus gue gak belajar. Di pikiran gue adalah, kalau gue gak nyontek, gue akan dapat nilai jelek. Dan di pemikiran gue berusaha untuk menyelesaikan itu sendiri dengan cara menyontek. Tanpa gue pikirin, tanpa gue cerna lagi, tanpa gue pikirin lagi bahwa label gue tuh anak Tuhan. Harusnya gue percaya sama apa yang udah Tuhan taruh dalam hidup gue anak Tuhan, gue jaminan, gue sudah dijamin, dan gue melakukan nyontek. Dan di situ ada konsekuensinya. Tapi ya tadi Tuhan ajarin untuk Tuhan gak terhasut. Yesus gak terhasut sama gue dan iblis. Dia lakukan apa yang benar. Dia lakukan sebagaimana dia sudah dilabel oleh Allah. Dia percaya bahwa Allah akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Allah akan memberikan hari-hari depan yang penuh sukacita. Gitu, teman-teman. Dan mungkin kalian atau gue juga sering mendengar gitu kata-kata bahwa Tuhan itu Bapa yang penuh kasih, right? Tapi kadang-kala kita juga lupa bahwa Bapa adalah Bapa yang adil. Dia Allah yang penuh kasih, dia Allah yang adil. Dan dia mau hidup lo dan gue itu berkembang, bertumbuh. Gue beberapa hari lalu ikut kegiatan semacam muritan, dan salah satu kakaknya bilang gini, Tuhan terima lo apa adanya. Tapi dia nggak mau lo seadanya. Jadi dia mau lo tuh bertumbuh, lo berkembang, lo next level, lo meningkat. Bukan yang cuman, oh gue anak orang kaya,
gue bisa nikmatin harta orang tua gue. Dalam arti kata, oh gue punya Tuhan yang mengampuni, gue bisa nikmatin pengampunan itu terus. Iya, dia penuh pengampunan, benar. Tapi dia juga mau kita berkembang, kita bertumbuh, kita dewasa. Dia mau kita nikmatin cintanya secara penuh. Dia pengen kita punya kehidupan yang meningkat, yang gak stuck di situ aja. Yang cuma nikmatin aja, nikmatin hartanya yang gak habis-habis, tanpa kita mikirin hidup kita yang berkembang gitu. Dia terima lo apa adanya, tapi dia nggak mau lo seadanya. Dan baiknya Tuhan adalah, dia nggak mau lo dan gue ngalamin penyesalan-penyesalan dan konsekuensi yang berat, dan yang konsekuensi yang hebat nantinya. Dia pengen kita tahu kalau setiap keputusan yang kita ambil itu ada konsekuensinya. So, ketika kita get into the temptation, ingat ada konsekuensi. Gue ngambil contoh seperti gue waktu gue kecil. Ya, SD, sekitar segitu. For your information, gue tuh suka makan mie. Kalau mie instan, let's say, ya yang enak banget itu. Merek, ya you name it lah, merek apa gitu kan. Mie gorengnya, ya kan, mie kuahnya, oke. Dan ya karena mie instan itu juga jadi kurang baik untuk kesehatan gitu. Kalau lu makan itu tiap hari dan keseringan. Dan orang tua gue tahu hal itu. Dan bokap gue itu membuat peraturan di rumah. Jadi kita nggak boleh sering-sering makan mie. Itu dibatasin, jadi ada waktunya paling banyak itu seminggu berapa, sebulan berapa, nah kayak gitu. Dan satu ketika gue melewati, gue curi-curi untuk makan mie, yang dimana jatah gue tuh udah habis gitu, jadi gue nggak boleh makan mie lagi harusnya. Tapi gue makan, dan gue kena marah, gue kena hukuman, dimana karena gue lebih lewatin batas dari peraturan gue makan mie gitu. Dan di situ gue berpikir bahwa sebenarnya orang tua gue tahu loh. Orang tua gue paham kalau makan mie kebanyakan itu nggak sehat, itu nggak baik buat tubuh lo, dan lo baru merasakan tuh nanti gitu. Nggak sekarang, nggak langsung. Dan orang tua gue paham itu, bokap gue tahu hal itu. Dan dia udah ngerasain gitu. Maksudnya di masa tua, lu bakal ngerasain kalau lu banyakan makan makanan instan atau makanan yang gak sehat, tubuh lu juga akan gak enak dan gak akan sehat gitu. Tapi gue gak ngerti. Dan di situ, ketika kita tergoda, ya kan, gue cium aroma mie gitu kan lewat aromanya, dan gue tergoda untuk makan mie, padahal udah lewat dari batasnya gue. Ketika gue get into the temptation, ada konsekuensinya. Gue kena hukuman. Gue kena punishment. Bapak kita di dunia pengasih, ya. Maksudnya, seorang bapak itu pasti mengasihi anaknya. Dia nggak mau anaknya kesulitan, dia nggak mau anaknya kesusahan. Dan dia sebenarnya tahu rasanya dihukum tuh nggak enak gitu. Tapi dia mau memberikan pelajaran bahwa ada konsekuensi ketika lu mengambil keputusan yang salah. Dan ketika lu terus-terusan melakukan kesalahan itu, efeknya nanti di kedepannya, efeknya ketika di masa tua lu. Dan di situ gue belajar, ini Bapak kita yang di dunia loh. Gimana Bapak kita yang di surga? Dia penuh kasih, ya. Tapi dia Bapak yang adil. Dia mau hidup lu bertumbuh. Dia mau hidup lu berkembang secara sehat. Dia mau kita punya masa depan yang gak penuh dengan penyesalan. Gak penuh dengan konsekuensi.
Dia pengen kita punya masa depan yang penuh sukacita. Wow. Gue sedikit kesaksian teman-teman. Di semester sebelum ini, di semester kemarin gue lewatin, gue ada satu mata kuliah di mana SKS-nya cukup banyak, cukup besar gitu. Ya otomatis nilai itu akan ngaruh banget ke IP gue gitu kan. Jadi kalau nilai itu jatuh, ya IP gue otomatis terjun payung gitu. Jadi ya oke lah, kurang lebih seperti itu. Dan gue itu melakukan kesalahan adalah gue tidak melakukan progres yang diminta. Jadi setiap minggu tuh harus asistensi, tapi gue tidak melakukan itu. Sampai di satu ketika, di satu titik, UAS. UAS itu lu pengumpulan tugas, sekaligus pelaporan, asistensi lu berapa banyak. Dan ada batas minimalnya. Gue gak pernah asistensi. Progres gak pernah gue jalanin. Dari UTS sampai UAS tuh gak pernah gue sentuh sama sekali. Ada dengan beberapa alasan gitu. Ya, mungkin sedikit dengan kesalahan gue sendiri. Tapi di situ gue tergoda gitu. Maksudnya tergoda, udah gak apa-apa deh. Gak apa-apa deh, gue ngerjainnya nanti. Bisa kok. Tenang aja, bisa. Gue sempat berpikir kayak, Tuhan bakal jaga hidup gue kok. Tuhan gak bakal biarinin gue jatuh sampai tergeletak. Jadi gue cukup, anggap enteng atau santai gitu. Sehingga gue, singkat cerita, gue ngumpulin tugas itu telat. Gue melakukan satu kesalahan, dan di situ Tuhan ajarin gue bahwa ketika lu get into the temptation, lu lihat konsekuensinya. Gue lulus. Wow, hebat. Gue lulus di mata kuliah itu, sekalipun gue ngumpulin telat. Gue tanpa asistensi. Buat gue itu kayak anugerah banget. Itu grace buat gue. Karena gue malah sempat berpikir kayak, ini kayaknya gue ngulang deh. Tapi ketika gue lihat nilai gue, wah ternyata gue lulus. Gue lulus men gitu. Ini anugerah buat gue. Tapi Tuhan ajarin bahwa setiap keputusan yang lo ambil ada konsekuensinya. Gue lulus bukan dengan nilai yang baik. Jadi gue lulus mata kuliah itu dengan nilai yang tidak cukup baik sebenarnya. Tapi gue lulus. So di situ Tuhan ngajarin gue bahwa anugerah Tuhan benar ada. Besar banget buat kita, iya. Tapi ingat selalu ada konsekuensinya. Anugerah Tuhan besar untuk bikin gue bisa lulus loh. Tapi konsekuensinya nilai gue gak bagus. Konsekuensinya nilai gue gak cukup baik. Jadi gue mau dilatih Tuhan untuk, kalau lu seandainya gak ambil godaan itu, atau lu gak terhasut sama godaan itu untuk santai, lu tuh bisa dapet nilai yang bagus, gitu. Dan di situ Tuhan ngajarin banget sih bahwa anugerah Tuhan tetap ada sih. Tapi dia mau lu belajar, dia mau lu next level, dia mau lu bertumbuh, dia mau lu punya kehidupan yang berkembang. Karena dia mau kita tuh ngalamin secara penuh cintanya Tuhan dan anugerahnya Tuhan. Wow, itu keren banget sih buat gue. Dan buat teman-teman, kalau lo dalam keadaan yang berpikir kalau gue udah terlalu banyak nih, benih-benih yang gue tabur, benih-benih buruk yang gue tabur, keputusan-keputusan buruk yang gue tabur tuh udah terlalu banyak. Sampai hari ini udah terlalu banyak. Udah terlalu banyak hal-hal buruk yang gue tabur di tanah gue. Hey, tapi ada good news-nya. Gue mau kasih tahu good news-nya, dan gue mau kita semua tahu bahwa it is not the end. You are not done. Kita masih bisa ambil keputusan untuk ubah
untuk ubah keputusan kita, untuk ubah arah keputusan kita sekarang, hari ini. Karena apa yang kita lakuin hari ini itu berdampak untuk besok, untuk kedepannya, untuk 5 tahun lagi, untuk 5 tahunnya gue, untuk 10 tahunnya gue, itu berdampak gitu. So, kalau emang teman-teman ngerasa bahwa udah terlalu banyak nih benih yang gue tabur, hal-hal buruk yang gue tabur dalam diri gue, so coba yuk kita ubah arah hari ini. Ayo coba kita ubah keputusan kita hari ini. Kita ubah keputusan kita sekarang. Karena Tuhan pengen kita punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan pengen kita punya masa depan yang gak penuh dengan penyesalan. Itu teman-teman yang gue mau sampein hari ini, bahwa Tuhan tuh penuh kasih. Anugerah Tuhan tuh besar, iya. Tapi setiap apa yang kita lewati secara normal, secara natural, ada konsekuensinya. Biar firman ini bisa menjadi berkat buat kita, untuk kita bisa terus percaya bahwa Tuhan tuh udah jamin hidup kita tuh luar biasa loh. Tuhan yang udah tahu kehidupan kita, yang udah jamin kehidupan kita. So biarin kita percaya yuk. Kita percaya dengan caranya Tuhan. Gak usah pakai pemikiran sendiri. Lewat jalan sini, lewat jalan sini, lewat jalan sini. No. Tapi ikutin kebenarannya Tuhan lewat jalan yang mana. Jangan berusaha jadi Tuhan di dalam hidup kita, tapi biarin Tuhan menjadi Bapa, menjadi Tuhan, menjadi guide di dalam diri kita, yang mengontrol kehidupan kita, yang pegang kendali. Sebelum kita akhiri firman ini, kita bersatu dalam doa. Yuk. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang singkat mungkin, tapi kami mengucap syukur Bapa, kalau Tuhan ajarin bahwa Engkau Allah yang penuh kasih. Tapi Tuhan juga selalu ngajarin kami bahwa Tuhan pengen hidup kita bertumbuh, Tuhan pengen hidup kita terus next level. Karena itu Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam Tuhan, kami mau ambil keputusan, berjalan bareng-barang sama Tuhan. Bukan berdasarkan pemikiran kami sendiri, tapi berdasarkan apa yang Tuhan bilang sama kami, apa yang Tuhan taruh dalam diri kami. Kami mau percaya, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kehidupan kami penuh harapan, masa depan kami penuh harapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami nggak perlu takut, kami nggak perlu pakai pemikiran kami sendiri, tapi biarlah kami berjalan selaras terus dengan apa yang Tuhan mau dalam diri kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you. Happy Sunday. God bless you guys. Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami. Masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami. Atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar. Tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik. Dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu SARA tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di surga.
Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.